Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all, perkenalkan saya Rina Salsabila, anak kedua dari dua bersaudara, dan inilah masa perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Stay tune. Oke, umur bulan, umur 3 bulan, udah pakai umur kita. Masa prenatal, kami itu dua bersaudara, kakak saya laki-laki. Ketika ibu saya hamil anak kedua, ibuku merasakan ada sedikit perbedaan ketika beliau hamil anak pertama. Nah, kehamilan yang kedua ini, ibuku sudah tidak merasakan bidan yang parah. Ketika usia kandungan ibuku masih di trimester pertama, meskipun ada mual dan capek yang dirasakan, tapi masih ditahan. Dan kehamilan ibuku yang kedua ini, beliau terlihat lebih segar dan lebih energik. Nah, pada usia kandungan 7 bulan, ibuku didampingi oleh ayah mengecek kandungan di rumah sakit. Nah, setelah di USG, alangkah bahagia dan senangnya kedua orang tuaku karena calon bayinya berjenis kelamin perempuan. Beliau sepakat akan memberikan nama untuk bayi perempuannya ketika lahir kelak, yakni Regina Salsabila. Nama tersebut terdiri dari 3 suku kata, yaitu Re dalam seni musik yang artinya kedua, kemudian Gina yang artinya ratu, gadis, kekayaan atau sinar yang cemerlang, sedangkan Salsabila dalam bahasa Arab artinya mata air di surga. Jadi, Regina Salsabila memiliki filosofi yang berarti, selamat datang anakku yang kedua, seorang gadis cantik, bagaikan ratu yang insya Allah kelak dewasa, karirnya akan bersinar cemerlang, dan rezekinya akan melimpah bagaikan mata air di surga yang mengalir tiada henti. Proses kelahiran. Memasuki usia kandungan 38 minggu, ibuku sudah mengalami kontraksi ringan, tapi ibuku tetap aktif melakukan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan masih aktif juga sebagai guru honorer pada salah satu TK di dekat sekolah SD tempat ayahku mengajar. Nah, suatu ketika, orang tuaku itu menjenguk kakek yang sakit. Kebetulan waktu itu menjelang waktu maghrib, ibuku mengalami kontraksi hebat dan tidak sanggup lagi dibawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya ayahku itu mendatangkan seorang bidan desa untuk menolong persalinan ibuku. Tidak berselang lama, akhirnya proses persalinan ibuku berjalan lancar. Alhamdulillah, ibuku melahirkan dengan selamat sekitar pukul 8 malam. Nah, bayi mungil dan cantik itu memiliki bobot 3,3 kg dan panjangnya 50 cm. Nah, Masya Allah, tabarakallah, pada malam itu ayahku memberi nama bayinya Regina Salsabila. Berat dan panjang bayi tersebut termasuk normal menurut WHO karena rata-rata bayi baru lahir memiliki berat 2,5 sampai 4 kg dan panjang 48 sampai 50 cm. Dan menurut buku Santrok, ukuran ini juga termasuk dalam kategori perkembangan fisik yang sehat pada bayi baru lahir. Selanjutnya, masa bayi. Nah, perkembangan fisik dan motorik saya itu berlangsung secara bertahap sesuai dengan pola umum perkembangan anak. Pada usia 3 bulan, kemampuan motorik saya masih bersifat refleksif. Nah, saya itu mulai dapat mengangkat kepala saat terlentang, menggerakkan lengan dan kaki, serta mengikuti objek dengan pandangan mata. Kemudian memasuki usia 5 bulan, kekuatan otot leher dan punggung itu meningkat sehingga saya mampu mengangkat dada, menggulingkan badan, dan mulai meraih objek dengan tangan. Nah, pada usia 8 bulan, koordinasi motorik halus dan kasar saya itu semakin berkembang. Saya mulai duduk dengan bantuan, belajar merangkak, dan dapat mengambil benda menggunakan jari. Ketika usia 12 bulan, kemampuan motorik saya itu semakin matang. Saya itu mulai berdiri dengan bantuan, mencoba berjalan dengan dukungan, serta mengembangkan kemampuan mengambil benda kecil dengan lebih presisi. Kemudian memasuki usia 2 tahun, saya mulai mampu berjalan sendiri, berlari, dan mengambil objek dengan koordinasi jari yang semakin baik. Perkembangan ini sejalan dengan teori perkembangan fisik menurut Santrok yang menjelaskan bahwa bayi mengalami peningkatan pesat dalam kemampuan motorik kasar, seperti berguling, duduk, merangkak, hingga berjalan dalam 2 tahun pertama kehidupan. Selain itu, pola perkembangan ini juga mendukung prinsip sinusoidal dan proksimoidal dalam teori perkembangan, yaitu perkembangan dimulai dari bagian tubuh atas ke bawah, dan dari bagian tubuh yang dekat ke pusat, kemudian ke bagian yang jauh atau ujung. Nah, kemudian kemampuan menjemput benda kecil dengan presisi itu juga sesuai dengan tahapan perkembangan motorik halus menurut Gesell yang menyatakan bahwa kematangan sistem saraf memungkinkan anak mengontrol gerakan dari yang sederhana menuju gerakan yang terkoordinasi lebih kompleks. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Nah, pada usia sekitar 2 bulan, saya mulai mengenal suara dan wajah orang tua dan dapat mengikuti benda yang bergerak dengan mata. Nah, ketika berusia 5 bulan, saya mulai mengenali mainan, mengingat otaknya, dan bisa mengikuti permainan sederhana. Nah, ketika saya berusia 8 bulan, saya mulai mengerti bahwa benda yang disembunyikan itu sebenarnya masih ada, dan saya bisa mengingat urutan kejadian sederhana. Kemudian pada usia 11 bulan, kemampuan saya berkembang lebih jauh. Saya bisa memahami benda yang tidak terlihat dan mengikuti aktivitas yang sedikit lebih rumit.
kemudian perkembangan itu sesuai dengan teori Piaget yang pada tahap sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, yang menjelaskan bahwa bayi itu belajar lewat panca indera dan gerakan, lalu perlahan memahami benda, ingatan sederhana, dan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Nah, pada usia sekitar 3 bulan, saya mulai mengenali suara dan nada bicara orang tua serta meresponnya dalam permainan bicara yang sederhana. Nah, ketika berusia 4 bulan, saya itu mulai ikut merespon saat diajak bermain bicara. Nah, pada usia 9 bulan, saya mulai mencoba mengucapkan kata-kata sederhana dan memahami bunyinya. Kata pertama yang kuucapkan itu adalah papa. Nah, saat mencapai usia 12 bulan, saya mulai mencoba mengucapkan kata yang sedikit lebih panjang dan mengikuti permainan bicara dengan lebih aktif. Nah, memasuki usia 20 bulan, saya mulai bisa mengucapkan kalimat sederhana dan mengingatnya dengan lebih baik. Nah, perkembangan itu sesuai dengan teori Vygotsky yang menjelaskan bahwa bahasa anak berkembang melalui interaksi sosial, terutama saat anak diajak bicara dan meniru orang dewasa. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Nah, pada usia 2 bulan, saya mulai mengenali wajah dan suara orang tua dan ikut merespon dalam interaksi sederhana. Pada usia 5 bulan, saya mulai mengenali emosi dasar seperti senang, sedih lewat reaksi orang tua. Nah, pada usia 8 bulan, saya mulai merasakan emosi yang lebih kompleks dan belajar dari cara orang-orang di sekitar merespon saya. Nah, saat usia 11 bulan, saya mulai mengenali diri sendiri dan lebih aktif berinteraksi. Memasuki usia 18 bulan, saya mulai menunjukkan empati sederhana seperti ikut sedih ketika melihat orang lain sedih. Nah, perkembangan ini sesuai dengan teori Erikson tentang trust, karena pada masa ini tuh bayi belajar percaya pada orang tua melalui perhatian, kasih sayang, dan respon yang konsisten. Nah, dari rasa sosial inilah saya bisa berkembang secara sosial dan emosional dengan baik. Nah, selanjutnya memasuki masa anak-anak awal, yaitu 2 sampai 6 tahun. Nah, perkembangan fisik dan motorik saya yaitu pada usia 3 tahun, saya mulai menunjukkan kemajuan dalam gerak tubuh dan keterampilan tangan. Saya juga dapat berlari dan melompat dengan lebih stabil, mulai mengendarai sepeda roda 3 dengan lebih lancar, dan menggambar bentuk-bentuk sederhana. Nah, kemudian kemampuan saya bergerak dan mengendalikan tangan juga itu semakin terarah seiring bertambahnya usia. Perkembangan itu sesuai dengan teori perkembangan motoriknya Gesell yang menjelaskan bahwa pertumbuhan anak itu terjadi secara bertahap dan teratur, mengikuti pola kematangan sistem saraf yang membuat gerakan dan keterampilan menjadi semakin terkoordinasi. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Pada usia 2 tahun, saya mulai mengenal warna, bentuk, dan angka sederhana. Nah, pada usia 5 tahun, saya mulai memahami waktu dengan lebih jelas, belajar penjumlahan dan pengurangan sederhana, serta mulai membaca dengan lancar. Nah, perkembangan ini itu sesuai dengan teorinya Piaget, yaitu tahap proporsional, yaitu tahap ketika anak mulai berpikir simbiolis, menggunakan bahasa dengan lebih baik, dan memahami konsep secara bertahap. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Nah, pada usia 2 tahun, saya mulai mengucapkan kalimat sederhana, mengingat kata-kata dasar, dan mengikuti permainan bicara yang mudah, dan mengenal membaca dengan sederhana. Nah, pada usia 3 tahun, saya mulai berbicara dengan kalimat yang lebih panjang. Kemudian, pada usia 5 tahun, saya mulai menggunakan kalimat yang lebih lengkap, semakin kaya kosakata, dan lebih memahami kegiatan membaca sederhana. Selanjutnya itu perkembangan sosial emosional. Nah, pada usia sekitar 3 tahun, saya mulai mengenal emosi dasar seperti senang, sedih, marah. Kemudian pada usia 4 tahun, saya mulai bisa merasakan empati, memahami perasaan orang lain, serta terlibat dalam interaksi sosial. Kemudian saat berusia 5 tahun, kemampuan bekerja sama saya itu semakin baik. Nah, saya mulai memahami aturan sederhana dan emosi yang saya rasakan juga semakin beragam. Kemudian kemampuan mengelola emosi juga dengan lebih stabil dibandingkan dengan usia sebelumnya. Nah, perkembangan itu sesuai dengan teorinya Erik Erikson, khususnya pada tahap inisiatif versus will. Nah, pada tahap ini tuh anak mulai menunjukkan inisiatif, membangun hubungan sosial, belajar bekerja sama, serta mulai memahami aturan dan tanggung jawab secara sederhana. Selanjutnya, perkembangan moral. Nah, pada usia sekitar 4 tahun, perkembangan moral saya itu mulai terlihat dari cara saya belajar lewat contoh dan interaksi dengan kakak laki-laki saya. Di usia yang lebih kecil, saya mulai tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, karena sering meniru apa yang kakak saya lakukan atau katakan. Nah, semakin besar, saya mulai bisa membedakan benar dan salah. Misalnya ketika kakak saya menegur jika saya mengambil barang tanpa izin. Saya juga belajar tentang kejadian dari hal-hal sederhana seperti berbagi mainan secara bergiliran atau menunggu giliran saya bermain. Nah, saat memasuki usia 6 tahun, saya mulai memahami bahwa saya harus bertanggung jawab atas tindakan saya, misalnya membereskan mainan sendiri atau meminta maaf jika melakukan kesalahan kepada kakak atau teman. Nah, perkembangan itu sesuai dengan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, khususnya pada tahap prakonvensional. Nah, pada tahap ini, anak belajar moral dan konsekuensi dan contoh orang terdekat.
Karena saya memiliki kakak laki-laki, banyak pemahaman moral saya muncul dan meniru perilaku kakak. Nah, mengikuti aturan yang diberlakukan di rumah dan belajar dari reaksi kakak ketika saya melakukan sesuatu yang benar atau salah. Nah, teori ini juga sesuai karena anak usia 2-6 tahun itu memang banyak belajar moral melalui contoh, ujian, hiburan, dan aturan sederhana dalam keluarga. Nah, sekarang masuki masa anak tengah dan akhir, yaitu usia 6-12 tahun. Yang pertama itu perkembangan fisik dan motorik. Pada usia 7 tahun, saya sudah bisa berlari, melompat dengan lebih cepat, sepeda roda 2 dengan lebih stabil, dan bisa menggambar bentuk yang lebih rumit. Dan juga saya mampu menulis huruf, kata, dan kalimat, dan angka sendiri tanpa bantuan. Nah, memasuki usia 10 tahun, kemampuan motorik saya itu semakin matang. Saya dapat melakukan aktivitas fisik dengan lebih luas, menulis dengan baik, dan dapat menggambar dengan lebih rapi. Kemudian memasuki usia 12 tahun, saya sudah jauh lebih terampil. Nah, saya bisa berlari, melompat, bersepeda dengan lebih stabil, dan bisa menulis dan menggambar dengan lebih rapi dan sangat baik. Nah, selanjutnya itu perkembangan kognitif. Pada usia 7 tahun, saya mulai paham jadwal sehari-hari seperti kapan tidur, kapan sekolah, dan saya juga bisa mengikuti permainan yang punya aturan dan mengenal angka dengan lebih baik. Nah, selanjutnya perkembangan bahasa. Pada usia 6 tahun, saya mulai mampu membuat kalimat yang lebih panjang dan memahami bacaan sederhana. Kemudian pada usia 8 tahun, saya semakin lancar berbicara, memakai lebih banyak kosakata, dan bisa bermain telah kata. Nah, pada usia 9 tahun, saya mulai menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas dan sudah bisa memahami bacaan yang lebih panjang. Nah, pada saat saya berusia 12 tahun, saya sudah dapat menyesuaikan cara bicara saya sesuai dengan situasi, menggunakan kata yang lebih sulit dan berbicara dengan lebih teratur. Nah, perkembangan itu sesuai dengan tahap pragmatik, yaitu tahap ketika anak belajar memakai bahasa sesuai dengan konteks sosial. Dan dalam kasus saya ini, kemampuan menyesuaikan cara bicara, menjelaskan sesuatu, dan memahami bacaan itu menunjukkan bahwa saya sudah menggunakan bahasa bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk berkomunikasi secara tepat sesuai dengan situasi. Nah, selanjutnya itu perkembangan sosial emosional. Nah, pada usia sekitar 8 tahun, kemampuan sosial emosional saya itu sudah mulai berkembang lebih matang. Saya mulai dapat memahami perasaan orang lain dengan lebih dalam, bukan hanya dari apa yang terlihat, tapi juga dari situasi yang dialami orang tersebut. Nah, saya juga mulai mengikuti interaksi sosial yang lebih rumit dan seperti bekerja sama dalam kelompok atau memahami ketika teman saya merasa kecewa, marah, atau senang. Nah, selain itu, saya sudah mampu mengingat dan menggunakan konsep empati dalam banyak situasi, misalnya menenangkan teman yang sedang sedih atau menahan diri agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, selanjutnya perkembangan moral. Pada usia 11 tahun, perkembangan moral saya mulai lebih jelas. Saya mulai membedakan yang benar dan salah dalam situasi sehari-hari, mulai mengikuti aturan yang lebih kompleks di sekolah atau rumah, dan mulai memahami tanggung jawab atas tindakan saya. Saya juga mulai menunjukkan empati yang lebih dalam, misalnya menolong teman yang sedih atau menghargai perasaan orang lain. Nah, perkembangan ini sesuai dengan teorinya Kohlberg, di mana perkembangan moral anak itu bergerak dari konvensional konkret ke konvensional formal. Nah, pada tahap ini, anak mulai memahami aturan dan konsekuensi, belajar menghargai orang lain, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka, sesuai dengan kemampuan moral yang semakin kompleks seperti yang saya alami. Nah, teman-teman, kesimpulannya, perkembangan anak itu merupakan proses yang panjang yang dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, maupun pengalaman. Dengan memahami teori dan tahapan-tahapannya, kita dapat memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan. Nah, demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Thank you for watching and let's grow together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.